SK PLT Bupati atau itu kepengurusan Kadis PU di awal Agustus 2018. Betul? Betul. Bapak tahu dari siapa ini? Dari saudara Yusa. Tugasnya saudara Yusa. Iya. Enggak, dia bilang dari saudara Yusa. Dan ini pasal digunakan pasal 363 dengan ancaman 7 tahun penjara. Dengan berita Lampung terkini, kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar dengan wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, panitia Konferwil 11 NU Metro Lampung ini persiapkan selama sebulan. Panitia terus bersiapan menjelang konferensi wilayah atau Konferwil Nahdlatul Ulama ke-9 pada 29 sampai dengan 30 Juli 2023. Bendahara Panitia Lokal Konferwil 9 NU, Agus Setiawan mengatakan pihaknya telah mempersiapkan acara ini selama 1 bulan. Ia mengatakan pihaknya menyediakan sekitar 1.500 kursi. Menurut Agus juga diperkirakan ada sekitar 1.200 orang yang hadir dan gelar Konferwil 9 NU tersebut. Pihaknya juga telah mempersiapkan lahan parkir kendaraan yang luas. Lokasi parkir kendaraan tersebut dikatakan Agus berada tidak jauh dari lokasi Konferwil 9 NU dilaksanakan. Selain itu, posko penginapan bagi para tamu undangan juga telah disiapkan di sekitar lokasi Konferwil. Ia berharap gelaran Konferwil ke-9 NU besok dapat berjalan dengan lancar. Organisasi wartawan kecam tindakan intimidasi saat sidang Bupati Lampung Selatan. Organisasi wartawan di Lampung kompak mengecam aksi intimidasi terhadap jurnalis Lampung Televisi saat melaksanakan tugas peliputan pada Jumat 28 Juli 2023. Diketahui oleh Dion Saputra, seorang jurnalis Lampung TV mengalami intimidasi saat sedang liputan sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mana menghadirkan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dan istrinya Winarni. Adapun Nanang Ermanto dan istri dihadirkan sebagai saksi sidang terkait kasus dugaan tipu kelab proyek dan jabatan di Lampung Selatan dengan terdakwa Akbar Bintang Putranto. Menurut Dion, dirinya diintimidasi oleh 2 orang pria saat ingin merekam kesaksian Nanang Ermanto di ruang persidangan pada Kamis 27 Juli 2023. 2 orang pria yang diduga pengawal Nanang Ermanto ini selama proses persidangan mendatangi tempat duduk Dion. Kemudian, pria berambut cepak itu memegang kedua tangan Dion dan melarang dirinya merekam video sembari mengajak Dion untuk berduel di luar gedung persidangan. Dion melanjutkan intimidasi dari kedua pria yang mengenakan baju putih dan berambut pendek itu terhenti ketika hakim menegur keributan yang terjadi di ruang persidangan, sehingga keduanya meninggalkan ruangan persidangan. Namun tak lama berselang, satu dari pria itu kembali mendatangi Dion dan meminta Dion untuk menghapus rekaman video. Atas kejadian tersebut, Dion telah melaporkan oknum diduga pengawal Bupati tersebut ke Mapolresta Bandar Lampung dengan nomor pelaporan LP-B-1108-7-2023 SPKT Polresta Bandar Lampung Polda Lampung. Apa isi percakapannya, Pak? Kurang jelas saya. Jadi katanya nggak di loudspeaker. Iya. Kemudian ada pertanyaan saya berikutnya. Ada saudara pernah menyaksikan ada pertemuan Pak Bupati, Pak Ahmad serta Bintang di Lapang Megali. Apakah menurut pengetahuan Bapak mereka saling mengenal? Dalam pertemuan itu ada bercakap apa? Benar. Bapak dengar? Enggak benar. Bagaimana pertemuan itu Bapak saksikan? Ya, Pak Ahmad sama Bintang di ketemu Pak Ahmad di lapangan. Bapak kenal dengan Pak Ahmad? Kenal. Siapa Pak Ahmad? Pak Ahmad itu seseorang yang mungkin kalau menurut Pak Ahmad sudah kita tolong doa semua itu Pak Bupati katanya doakan. Jangan mungkin. Ya, kalau menurut Pak Ahmad supaya minta untuk mendoakan beliau dari sebelum jadi bupati kasih jadi kepala desa itu. Nah, Pak Ahmad sama Pak Desa ada di lapangan itu ketemu Pak Bupati, saya lihat dari jauh aja. Saudara lihat ada Pak Bupati
Mereka barangnya bukan. Betul. Cuma Di lapangan. sekarang Iya, iya. Di lapangan legal. Saya lanjut. Adakah percakapan itu yang Bapak ketahui setelah Kali pertama terjadi pagar TMP Kusuma Bangsa Lampung Selatan dimaling. Pagar Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa di Jalan Kolonel Makmum Rashid Waiurang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung ini dimaling orang. Hilangnya 4 buah pagar itu terjadi pada Minggu 23 Juli 2023 sekira pukul 6 pagi. Suhari, pengelola TMP Kusuma Bangsa mengaku sudah melaporkan hal ini ke polisi. Ia mengatakan kali pertama mengetahui pagar itu hilang pada pagi hari. Zuhri menyebut ada 4 buah pagar yang hilang. Saat itu Zuhri mengaku sudah membersihkan halaman sekitar makam. Lalu ia melihat pagar makam sudah terbuka. Ia sempat berpikir pagar tersebut dibuka oleh warga yang hendak berziarah. Namun setelah dicek lebih dekat, ternyata pagar tersebut sudah hilang. Sebelumnya kejadian Zuhri ini melihat pagar tersebut. Zuhri sudah 12 tahun menjaga TMP Kusuma Bangsa. Selama itu ia belum pernah mengalami kejadian seperti ini. Ia menyebutkan hilangnya pagar TMP Kusuma Bangsa baru kali ini terjadi. Ia merasa miris atas kejadian tersebut. Menurutnya, pencurian pagar TMP Kusuma Bangsa ini menjadi hal yang luar biasa. Ia mengaku sudah melaporkan pencurian pagar TMP ke Dinsos dan juga polisi. Dengan Pak siapa, Pak? Pak? Pak Juhri. Oh ya Pak, bisa dijelasin nggak sih Pak? Pagar tiang itu hilang sejak kapan Pak? Hilang dari minggu kemarin. Hilang sudah dari sejak minggu kemarin Pak ya? Kita sadar bahwasannya pagar itu hilang itu kapan Pak? Maksudnya waktu apa? Pagi hari kah, siang atau sore? Ya subuh. Subuh. Itu kita mau ngapain itu Pak? Habis sholat subuh gitu. Habis sholat subuh. Pas mau ini kan dicek biasa kalau habis subuh. Jadi tahu-tahunya udah nggak ada. Udah nggak ada ya Pak ya? Ada berapa bersih pagar atau tiang pagar yang hilang Pak? Gerbangnya 2 plong, cuman satu gerbang terbagi 2 plong, jadi dari ukuran kurang lebih 5 meter dibagi 2 berarti 2,5, jadi 4 lembar. Ya. Nah, kita udah lapor ke polsek atau dinas terkait belum Pak? Terkait Sudah semua. pagar ini hilang? Iya sudah. Kita laporan kapan Pak? Laporan hari Senin karena minggu itu libur. Ya. Nah, ini kita emang setiap hari berjaga di sini atau bagaimana Pak? Kita selalu berjaga di sini, bahkan memang kita nginep tinggal di sini bersama keluarga. Sejak kapan Pak? Sejak 2011. Sejak 2011 itu. Kabid Humas Polda Lampung apresiasi Tribun Lampung disebut sebagai media yang keren. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah Astuti mengapresiasi Tribun Lampung karena media yang keren. Kedatangan Kabid Humas Polda Lampung dan juga rombongan disambut oleh pimpinan redaksi Tribun Lampung Ridwan Herdiansyah dan pimpinan perusahaan Erniawati Majaga dan tim. Sementara Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi didampingi dengan Kasubit Penmas Humas Polda Lampung AKBP Rahmat Hidayat dan Power Pensat Kubit Penmas Polda Lampung AKP Edi Yulianto. Pada kesempatan itu mantan Kapolres Metro itu menyebutkan Tribun Lampung ini sebagai media yang keren. Menurutnya Tribun Lampung merupakan media yang lengkap. Ia mengatakan juga Tribun Lampung mempunyai media online seperti YouTube dan juga lain-lain. Mantan Kapolres Metro ini mengatakan masyarakat ketika polisi lalu diklik di Google pasti naik di media Tribun. Dan sebelumnya pihaknya telah melakukan sinergitas kepada awak media dengan harapan terjalin hubungan emosional yang begitu apik. Berita selanjutnya, Polres Lampung Tengah tangkap 2 pelaku curanmor lintas kabupaten, 4 kali dipenjara. Satuan Reses Kriminal Polres Lampung Tengah mengungkapkan 19 tersangka dari kasus pidana selama bulan Juli di Lampung Tengah. Para tersangka yang ditangkap Satuan Reses Kriminal Polres Lampung Tengah tersebut terlibat dalam 30 kasus pencurian, pemberatan, dan 1 kasus asusila.
Untuk kasus pencurian sepeda motor, Reses Kriminal Polres Lampung Tengah berhasil tangkap 2 tersangka yang juga beroperasi di lintas kabupaten dan sudah 4 kali dipenjara. Dari ungkapan kasus yang dirilis Polres Lampung Tengah pada Kamis 27 Juli 2023, Polres menyoroti kasus besar yaitu ditangkapnya gerombolan residivis curanmor lintas kabupaten kota. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya mengatakan kasus yang dilakukan 2 tersangka YS 30 tahun dan HR 40 tahun ini menjadi sorotan karena aslinya yang telah mencuri di 4 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Dengan 20 laporan tindak pidana di Lampung Tengah, Dovi mengatakan aksi tersangka sangat cepat bahkan melakukan pencurian kurang dari 10 menit. Uraian, tersangka biasanya berjumlah 2-4 orang untuk menggasak sepeda motor yang tengah terparkir. Saat dibawa ke kantor polisi, tersangka mengaku melakukan pencurian motor parkir di 20 TKP Lampung Tengah, 5 TKP di Metro, 10 TKP di Bandar Lampung, dan 3 di Kabupaten Tulang Bawang. Bahkan terusnya, para tersangka ini mempersenjatai diri untuk melakukan perlawanan atau tak sengaja melukai korban. Menurut Kapolres, kedua tersangka asal Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Uwai Pangbuban, Lampung Tengah itu sebelumnya sudah 4 kali keluar masuk penjara. Kami juga menjelaskan untuk kasus-kasus yang dinilai menonjol. Salah satunya yang tadi saya sampaikan, ditangkapnya gembong curanmor lintas kabupaten. Dari pengakuan tersangka yang sudah berhasil diamankan, berikut laporan polisinya. Ada 20 TKP di Lampung Tengah saja. Dan ini pasal yang digunakan pasal 363 dengan ancaman 7 tahun penjara. Pelaku juga sudah menjadi residivis. Ini merupakan ketiga kalinya pelaku diamankan di Mapolres Lampung Tengah. Yang pertama sudah menjalankan sidang dan sudah keluar, masih bermain. Kedua kali ketangkap lagi, menjalani sidang dan hukuman penjara, keluar, masih bermain. Ini yang ketiga kali. Mudah-mudahan. Berikut ini ada promo Lips Party Guardian Mall Kartini. Ada diskon hingga 50%. Guardian Mall Kartini selalu mengadakan banyak promo menarik di setiap bulannya. Store Manager Guardian Mall Kartini, Angga Ferwan, mengatakan kali ini Guardian Mall Kartini memiliki promo Lips Party yang berlangsung dari tanggal 27 sampai dengan 30 Juli 2023. Dalam promo Lips Party ini ada diskon hingga 50% untuk lebih dari 1000 lip produk seperti lipstick, lip cream, dan lip tint. Ada juga lip balm dan masih banyak yang lainnya. Ada juga promo kemerdekaan yang berlangsung pada 20 sampai dengan 23 Agustus 2023. Dalam promo kemerdekaan ini ada diskon 75% untuk pembelian produk kedua dari tanggal 20 Juli sampai dengan 23 Agustus. Angga menjelaskan jika konsumen membeli 2 produk yang sama, maka 1 produk harga normal dan produk lain diskon 75%. Guardian Mall Kartini ini juga masih memiliki promo tambahan 1000 dapat 2 pieces yang berlangsung hingga 2 Agustus 2023. Untuk promo ini jika konsumen membeli 2 produk yang sama, maka produk dengan harga normal yaitu produk lain hanya Rp1.000. Guardian ini berada di lantai 1 Mall Kartini bersebelahan dengan Super Indo. Guardian Mall Kartini ini buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.